Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anissa Chandra Damar Asri dari Prodi Psikologi S1 kelas B Unisa Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang beriman kepada Allah. Sebagai manusia dan seorang muslim, wajib hukumnya kita mengimani dan mempercayai adanya Allah dan beriman kepada Allah. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tentang pengertian iman. Dari tinjauan bahasa, iman berarti menerima atau percaya. Asalnya dari bahasa Arab, yakni amanu yu'minu. Sedangkan jika ditinjau dari makna berdasarkan istilahnya, iman adalah tashhidun bil qalbi, ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Atau meyakini dengan sebenar-benarnya dengan hati, menegaskan dengan ucapan lisan, dan mempraktekkan dengan fungsi anggota tubuh atau mengamalkan. Iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Dia itu mawjud atau ada, yang disifati dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, yang suci dari sifat-sifat kekurangan. Dia Maha Esa, Maha Benar, tempat bergantung pada para makhluk, tunggal, tidak ada yang setara dengan Dia, pencipta segala makhluk, yang melakukan segala yang dikehendakinya, dan mengerjakan dalam kerajaannya apa yang dikehendakinya. Secara umum, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah benar-benar ada dengan segala sifat kesempurnaannya, mengikrarkan dengan lisan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, serta mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, ada dalil-dalil perintah beriman kepada Allah. Dalil iman kepada kitab Allah dibagi menjadi dua, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli merupakan dalil yang langsung bersumber dari ayat-ayat Allah. Sedangkan dalil akli merupakan hasil pemikiran manusia yang didasarkan kepada ayat-ayat Allah. Biasanya bersumber dari Al-Quran. Pertama, dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Rabb-mu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap manusia di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hanya menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Selanjutnya, dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Allah berkehendak memberi
bimbingan kepada manusia supaya menjadi makhluk yang paling mulia di sisinya. Lewat kitab suci lengkap dengan contoh tauladan yang baik berupa seorang nabi dan rasul. Kedua adalah ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam. Tak hanya dibaca tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Ketiga adalah ada sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi, mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan berkembangnya manusia hidup yang ada di alam semesta ini tunduk kepada Rasulullah. Sanatullah, maaf salah. Ketiga yaitu pengertian wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata. Wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang bersifat aksiomatis. Allah itu wujud atau ada. Namun wujud Allah itu tidak mungkin terjangkau oleh otak manusia. Tidak mungkin terbayangkan khayal manusia. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Allah yang bisa dibayangkan sebagai Allah, maka itu bukan Allah. Maha besar Allah. Apapun yang bisa dilukiskan sebagai Allah, pasti itu bukan Allah. Maha suci Allah. Siti Aisyah R.A., istri Rasul berkata, barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya pada waktu Isra Mi'raj, maka dustalah ia. Rasulullah SAW bersabda, waqad ra'aitu nuron annahu, dan sungguh saya melihat cahaya. Bagaimana mungkin saya melihatnya? Subhanaka ma'arafanka hakka ma'rifataka. Maha suci Tuhan, tidaklah kami dapat mengenalmu dengan pengenalan yang setepat-tepatnya. Materi berikutnya yaitu tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada ya wahidu tawahidan, yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengikuti bahwa sesuatu itu satu, mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas 1-4 yang artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dalam ajaran Islam, tauhidullah adalah merupakan esensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah memiliki kedudukan dan keutamaan yang kuat. Di antaranya adalah tauhid merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Tauhidullah adalah hak Allah yang harus ditunaikan setiap hambanya. Tauhidullah adalah fondasi dan landasan utama ajaran Islam dan merupakan inti ajaran Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelumnya. Tauhidullah adalah ajaran yang paling utama di antara cabang-cabang keimanan. Tauhidullah dapat mendatangkan jaminan Allah berupa memasukkan seseorang ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Materi berikutnya yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Allah lah Rabb Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu dan penolong baginya. Allah zat yang memiliki hak menciptakan, berkuasa, dan memerintah. Tidak ada pencipta yang hakiki, tidak ada penguasa yang mutlak, serta tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini ada firman Allah dalam surah Al-A'raf
ayat 54 yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Materi berikutnya adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya pada Allah, dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk atau hamba Allah. Adapun maksud ialah pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Mengimani hanya dialah sesembahan yang tidak ada sekutu baginya. Mengesahkan Allah melalui segala ibadah yang memang disyariatkan dan diperintahkannya dengan tidak menyekutukannya, dan sesuatu apapun, baik seorang malaikat, nabi, wali, maupun yang lainnya. Tauhid rububiyah saja tanpa adanya tauhid uluhiyah belum bisa dikatakan beriman kepada Allah. Karena kaum musyrikin pada zaman Rasulullah juga mengimani tauhid rububiyah saja tanpa mengimani tauhid uluhiyah. Mereka mengakui bahwa Allah yang memberi rizki dan mengatur segala urusan, tetapi mereka juga menyembah sesembahan selain Allah. Materi berikutnya adalah tauhid asma wa sifat. Kalimat asma adalah bentuk jamak dari kalimat ismi, yang berarti nama. Asma Allah berarti nama-nama Allah. Sedangkan kalimat sifat bentuk jamak dari kata sifat yang berarti sifat. Kalimat sifat dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat sifat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kalimat sifat mencakup segala informasi yang melekat pada suatu yang wujud. Sehingga sifat bagi benda dalam bahasa Arab mencakup sifat benda itu sendiri. Seperti besar kecilnya, tinggi rendahnya, warnanya, keelokannya, dan lain-lain. Juga mencakup apa yang dilakukannya, apa saja yang dimilikinya, keadaan, gerakan, dan informasi lainnya yang ada pada benda tersebut. Dengan demikian, kalimat sifat Allah mencakup perbuatannya, kekuasaannya, apa saja yang ada pada zat Allah, dan segala informasi tentang Allah. Di antara sifat Allah adalah Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah memiliki kaki yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di arsy, Allah tertawa, Allah murka, Allah berbicara, dan lain-lain. Dan sekali lagi, sifat Allah tidak hanya berhubungan dengan kemurahannya, keindahannya, keagungannya, dan lain-lain. Maksudnya adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Dalam menetapkan sifat bagi Allah, tidak boleh melakukan ta'til, tahrif, tamsil, maupun ta'yif. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya, tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Materi terakhir yaitu pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dapat membuat seseorang menegakkan syariat. Kedua, menghindari syirik atau menyekutukan Allah yang nyata maupun tersembunyi. Menghiasi diri orang yang beriman dengan budi pekerti yang baik, jauh dari kehidupan dan hal-hal yang tidak berguna. Menjadi sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang, karena ia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiatnya. Sucinya hati dan kejernihan jiwa dari persangkaan-persangkaan, khurafaat dan tahayul. 6. Jihad di jalan Allah dan memiliki akhlak yang baik. Kita dapat bersemangat, giat, serta rajin bekerja.
Sekian penjelasan yang mengenai beriman kepada Allah. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.